Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk semua siswa dan semua pemirsa. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, pagi hari ini kita bisa bersua, bisa bertemu untuk memulai aktivitas kita, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan karakter di masa pandemi ini, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku di masa pandemi ini. Khususnya yang terkait dengan pembelajaran, terkait dengan pendidikan kita. Nah, pagi hari ini kita akan bahas satu saja, yaitu terkait dengan kemandirian. Mengapa kemandirian, Pak? Karena kemandirian ini merupakan basis atau fondasi atau landasan dari semua kegiatan yang dilakukan secara individual, personal. Karena kita barangkali tidak akan bertemu di dalam waktu yang cukup lama, tapi kita berharap kita akan segera bertemu di sekolah. Karena lebih enak kalau bertemu di sekolah. Mohon maaf, Bu Lilin, baterainya. Kita akan berharap kita akan bertemu di sekolah gitu. Kita akan bertemu dan mengikuti pembelajaran seperti biasa, sehingga kita bisa face to face, berbagi, sharing dengan warga sekolah semuanya. Namun ketika kita berada di masa yang seperti ini, dan ini memang terjadi dalam dasawarsa, dalam mungkin satu abad sekali, tapi kita tidak berharap hal ini terjadi terus gitu ya, pandemi ini. Nah, apa itu kemandirian? Kemandirian adalah satu karakter yang luar biasa yang harus dimiliki oleh kita semua, terutama oleh para pelajar. Kemandirian ini bisa saya bagi di dalam 3 hal ya, ketika kita belajar di rumah di masa pandemi ini. Yang pertama adalah kemandirian di dalam mengelola kegiatan akademis kita. Akademis itu apa? Akademis itu terkait dengan proses pembelajaran kita, proses meningkatkan keilmuan kita, proses meningkatkan keterampilan kita, proses meningkatkan wawasan kita ketika kita di rumah, tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru. Kadang juga karena orang tua kita sibuk sehingga juga tidak diawasi oleh orang tua kita. Tetapi jika kita punya kemandirian, walaupun kita tidak diawasi guru, tidak diawasi siswa, ilmu kita tetap meningkat. Karena apa? Karena kita memiliki spirit sendiri. Karena kita punya motivasi internal, motivasi dalam diri kita sendiri. Contoh kemandirian akademis. Satu contoh, kemarin saya mencoba untuk bertanya kepada sekitar 36 siswa tentang apa cita-citanya. Apa cita-citanya ketika mereka belajar di sebuah sekolah. Ada yang buat cita-cita, nanti saya ingin berguna, menjadi orang yang berguna dan sukses di masa depan, membanggakan orang tua. Itu betul. Itu bagus, tetapi kurang spesifik. Ada 3 orang yang memberikan jawaban spesifik. Ada yang menjawab, besok saya setelah di SMA 2 Wonosari, setelah lulus di SMA 2 Wonosari, saya akan kuliah di Sekolah Tinggi Kehutanan, Sekolah Tinggi Pertanahan, dan saya akan bekerja di bagian pertanahan. Sangat clear. Yang pertama tadi berguna bagi bangsa, nusa, agama, dan seni itu bagus, tetapi tidak jelas. Yang satu tadi, hanya 3 anak kemarin saya lihat, yang 3 anak tadi sangat clear. Saya ingin jadi guru, Pak. Saya ingin jadi pegawai negeri di bidang pertanahan. Itu sangat clear. Sehingga dengan cita-cita yang jelas itu, mereka bisa merancang sejak awal. Ada loh anak yang sampai kelas 3 itu nggak tahu, cita-citanya jadi apa itu nggak tahu. Gitu. Nah, maka sejak sekarang kita ini, terutama siswa baru,
sudah harus membuat rencana pembelajaran, rencana studi kita, dan capaian akademis kita. Maka salah satu tugas nanti yang harus kalian buat, yang harus kita buat adalah membuat rancangan studi. Bagaimana style saya dalam belajar, kemudian apa yang akan saya capai di semada ini, dan saya akan melanjutkan di mana. Itu harus dibuat. Itu penting, karena itu menjadi arahan. Oh, saya harus begini, dan seterusnya. Ini akan menjadi api, ya. Jadi semangat internal kita, saya harus mencapai ini. Saya harus bisa ini. Karena saya akan kuliah di situ. Saya besok akan bekerja di sana, dan seterusnya. Ini yang terkait akademis. Maka berikutnya adalah yang terkait kemandirian dalam hal akademis, diantaranya adalah membuat jadwal harian. Ini penting. Saya bangun jam berapa? Nah, itu penting itu. Karena mulai minggu-minggu depan, kita akan mengadakan pembelajaran virtual, pembelajaran maya. Pak Guru tidak akan bangunkan, ya, Bu Guru tidak akan bangunkan. Yang punya kesadaran adalah kita sendiri. Maka bangun jam berapa itu menjadi tanggung jawab pribadi. Karena kita sudah SMA, tidak SD lagi, tidak SMP lagi, tidak mungkin terus orang tua ngopiak-ngopiak gitu, Kak. Maka kita harus mengatur diri kita sendiri, harus buat jadwal harian. Yang Muslim, oh saya harus bangun sebelum subuh, udah siap. Nanti akan ada pembelajaran jam pertama itu misalnya bahasa Inggris, udah siap tuh. Kalau misalnya pakai saluran Webex atau Zoom, ya harus siap-siap. Laptopnya disiapkan kalau pakai laptop, HP-nya disiapkan, dan seterusnya. Jadwal harian harus dibuat itu. Kemudian nanti jam berapa berakhir, tugas saya harus selesai, dan seterusnya. Kita harus punya jadwal harian seperti itu. Kemudian yang terkait dengan kemandirian akademis juga adalah target. Nanti ketika di kelas 3 ada namanya SNMPTN. Jadi penerimaan mahasiswa secara langsung, dalam arti yang mendaftarkan sekolah gitu. Ada UTBK, itu pakai tes tulis, hari-hari ini kakak-kakak kelas kita sedang UTBK hari-hari ini. Nah, kalau kita berharap ingin masuk melalui SNPTN, masuk perguruan tinggi melalui SNPTN, maka kita harus punya target. Setiap semester capaian saya, nilai saya harus sekian. Semester depan tidak boleh turun. Semester depannya harus naik lagi, dan seterusnya. Nah, kalau kita punya target seperti itu, maka harapan untuk diterima di perguruan tinggi tanpa tes itu bisa. Tetapi kalau kita tidak punya target, ya jangan berharap. Maka kita harus berjuang dengan cara yang lain. Nah, oleh karena itu, kemandirian akademis, satu, jangan lupa membuat rencana studi, jadwal harian, kemudian target kita. Berikutnya, selain kemandirian akademis, kita semua ini juga harus punya kemandirian spiritual. Loh, Pak, untuk apa kemandirian spiritual? Ya, kita ini kan manusia lemah ya. Manusia itu diciptakan dengan kelemahan-kelemahan tertentu sehingga sering berkeluh kesah. Maka kita harus punya kemandirian spiritual. Apa itu Pak kemandirian spiritual? Yaitu kemandirian mengelola diri di dalam beribadah kepada Sang Pencipta kita. Nah, bagi yang Muslim, ya kewajiban pokok kita misalnya sholat 5 waktu jangan diabaikan, karena itu penting. Orang yang beribadah, orang yang dia itu mentaati sholat 5 waktu misalnya, maka di dalam Al-Quran dikatakan orang itu akan selamat selama dia itu mentaati sholat 5 waktu. Begitu pula dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang Katolik Kristen. Di hari Minggu ada ibadah, dan ada ibadah harian, doa harian, itu diamalkan. Maka kemandirian spiritual ini penting sebagai penguat mental kita. Ingat, Gunung Kidul itu menjadi salah satu spot bunuh diri tertinggi, tidak hanya di Indonesia loh, tetapi di dunia.
Ini bersaing dengan Jepang itu. Jepang terkenal dengan harakirinya kan. Gunung Kidul ini hampir tiap bulan menurut catatan data yang ada di instansi terkait, setiap bulan itu rata-rata 5-6 orang melakukan bunuh diri. Tidak hanya tua, tidak hanya kalangan tua, kalangan muda juga. Baru-baru saja di dekat saya ada orang yang bunuh diri karena apa? Karena ditolak, melamar ditolak. Kenapa demikian? Nah, salah satunya diantaranya adalah membangun kemandirian spiritual itu tidak dilakukan. Oleh karena itu pelajar semada harus memiliki kemandirian spiritual. Bagi yang muslim, sholat 5 waktu, mengkaji kitab suci, tidak boleh dilupakan. Maka di semada ini setiap hari Jumat pagi, di bagian kesiswaan itu mengelola terkait dengan kajian kitab suci. Begitu juga teman-teman yang Katolik, Kristen, dan agama lain memiliki kesempatan untuk mengkaji kitab sucinya. Inilah yang terkait dengan kemandirian spiritual. Jadi semada tidak hanya bagus di dalam hal akademis, tetapi juga harapan kita adalah bagus juga di dalam hal kemandirian spiritual. Maka setiap tahun itu selalu ada retreat untuk Katolik, Kristen, kemudian untuk yang Muslim, ada kegiatan LKDI, SWI, dan seterusnya. Ini dalam kerangka membangun kemandirian spiritual. Berikutnya, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kemandirian sosial. Apa Pak yang dimaksud dengan kemandirian sosial itu? Kemandirian sosial itu adalah kemandirian di dalam hubungan kita dengan sesama manusia, dengan keluarga kita, dengan Bapak Ibu kita, dengan teman-teman kita, dengan teman kita di dunia maya, dan seterusnya. Mengapa butuh kemandirian, Pak? Nah, kita sudah SMA loh ini. SMA itu sudah remaja, umurnya 15 sampai 18. Memang sudah tuntutannya sudah harus mandiri secara sosial. Bagaimana cara kita bergaul dengan orang tua kita? Nah, kita masih sering ya, terkadang saya dengar ada anak yang membentak orang tua. Apalagi tiap hari di rumah kan ada kebosanan-kebosanan tertentu kan, sehingga kalau ada gesekan dengan orang tua itu terkadang keluar kata-kata yang tidak baik, misalnya misuh atau kata yang agak kasar dan seterusnya. Tentu ini nggak boleh ya, nggak boleh dalam ajaran agama namanya durhaka. Kita banyaklah di Indonesia ini ada cerita, ada legenda banyak terkait dengan misalnya legenda Sang Kuryang, ada legenda apa itu di luar Jawa misalnya yang legenda menjadi batu, ada The Crying Stone dan seterusnya. Itu menjadi satu gambaran bahwa bagaimana kita membangun kemandirian kita dalam hubungan sosial dan orang tua kita. Maka orang tua kita, terutama ibu ini, itu adalah salah satu keramat kita di dunia ini. Jadi kita tidak boleh berbuat kasar, berkata kasar dengan ibu. Kalau bisa dikomunikasikan kalau ada masalah. Ini dengan kemandirian sosial dengan keluarga kita. Maka kita harus banyak diskusi dengan bapak, dengan ibu. Kalau minta sesuatu diskusikan, tapi nggak boleh memaksa. Berikutnya, kemandirian bersosial dengan teman. Nah ini yang sering menjadi distraktor di dalam kesuksesan kita. Kadang kita itu kalau memilih teman tidak ukur-ukur ya. Sembarang teman kita ajak bergaul. Gitu. Maka kita mestinya memilih lingkungan pertemanan yang baik. Lingkungan pertemanan yang baik itu gimana Pak? Yang mengajak kita untuk menjadi orang yang sukses. Ingat kuncinya adalah orang sukses hanya berteman berada di lingkungan orang-orang sukses. Karena apa? Karena pergaulan itu menular. Satu teman saja dari kita itu yang katakanlah suka minum-minum itu, suka berkata kasar. Lalu kita mendengarnya, lalu kita berada di lingkungan itu, maka lama-kelamaan kita akan ikut misuh juga. Kalau ada teman kita di satu grup kita itu, ada yang minum-minum gitu, tidak hanya minum air ya, minum yang memabukkan maksud saya. Maka lama-kelamaan kalau kita ikut dalam kelompok itu, kita akan terpengaruh. Ya paling kecil rokok misalnya. Kalau ada teman kita yang rokok,
nanti kita juga akan coba-coba itu, nyoba ngerokok dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pergaulan yang salah, membangun kemandirian pergaulan yang salah itu akan menghambat kesuksesan kita. Banyak bukti, tidak usah saya sebutkan, di lingkungan kita banyak. Jadi studinya hancur dan seterusnya. Itu karena salah di dalam membangun kemandirian bersosial dengan temannya. Termasuk membagi waktu bersosial. Kapan harus belajar, kapan harus berteman, kapan juga harus membuka WA. Nah, kalau dihitung-hitung loh, kita ini buka WA, buka media sosial itu bisa jadi menghabiskan waktu kita. Waktu hidup kita itu habis sekarang membaca pesan-pesan di media sosial itu. Nah, ini perlu kita batasi. Kita harus tegas terhadap diri kita sendiri kalau kita ingin sukses. Jadi, para siswa sekalian, peserta didik yang luar biasa, angkatan Semada 45 ini saya yakin luar biasa. Saya kemarin sudah kenalan dengan beberapa anak, mereka luar biasa. Saya kemarin kenalan dengan via video. Saya minta satu kelas itu membuat video. Luar biasa ternyata, ada yang sangat kreatif dan seterusnya. Saya yakin kalian juga luar biasa seperti itu. Saya sangat berharap, semua guru Semada sangat berharap. Guru mata pelajaran apapun sangat berharap pada kalian semua, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Salah satu benih kesuksesan itu kita tanam di SMA 2 Wonosari ini. Salah satu bekal kesuksesan itu diantaranya adalah kemandirian. Kemandirian. Jadi ingat, kemandirian. Kemandirian akademis, kemandirian spiritual, kemandirian sosial. Ini yang penting. Baik, saya kira kita sudah sampai penghujung pertemuan kita tidak usah lama-lama. Saya menitipkan satu tugas untuk para siswa sekalian, untuk sesi saya, sesi PLS ini, nanti tugasnya bisa di-share di Google Classroom. Tugas saya sangat sederhana. Saya minta peserta PLS Semada 45 ini membuat rencana studi di SMA 2. Rencananya seperti apa? Contoh misalnya ya, semester 1, rencana saya misalnya targetnya adalah setiap mata pelajaran mendapatkan skor atau nilai 85. Salah satunya itu gitu. Terus endingnya rencana saya nanti akan melanjutkan di UGM, fakultas titik-titik dan seterusnya melalui SMPTN dan seterusnya. Nah, itu tugas yang saya titipkan kepada anak-anak Semada 45. Saya kira demikian. Kita nanti bisa berkomunikasi melalui banyak saluran, manfaatkan Telegram, manfaatkan WA, mungkin Zoom, Webex, dan juga Google Classroom. Semoga kita sehat selalu dan kita berharap keadaan pandemi ini segera berakhir. Dan saya rindu bertemu kalian di Semada Widya Tama Tercinta. Sampai ketemu di masa face to face kita nanti ya. Semoga lah tidak usah menunggu 1, 2, 3 bulan. Secepatnya kalau bisa. Kita berdoa. Demikian, terima kasih. Semangat selalu. Dari saya cukup, kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yusuf Mustafa, Salken. Muhammad Yusuf Mustafa, salam kenal. Pak, spiritual itu apa? Oh ya, saya ini dulu ya, yang Muhammad Yusuf Mustafa ya. Oh ya, Salken itu salam kenal. Apa itu spiritual? Spiritual itu kan dari kata spirit ya. Dari kata spirit artinya semangat. Nah, kalau sudah spiritual itu terkait dengan hubungan kita dengan hal-hal yang di luar kita, yang lebih kuasa terhadap diri kita. Kita ini kan banyak kelemahan ya. Kita nggak tahu ujuk-ujuk sakit, kita nggak tahu ujuk-ujuk terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, kita itu membangun spiritual artinya apa? Membangun hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Agar diri kita itu diberi keselamatan, diberi mental yang kuat, dan seterusnya. Nah, salah satunya diantaranya untuk membangun spiritual itu adalah dengan khusyuk di dalam ibadah kita gitu. Saya contohkan tadi itu misalnya yang Muslim ya sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Karena ketika kita sholat 5 waktu kita tinggalkan itu kita dalam keadaan blank gitu, dalam keadaan kosong. Nah, ketika dalam keadaan kosong kita akan mudah dimasuki sesuatu. Itu seperti imun ya.
Seperti imun. Kalau imun kita itu rendah, kita gampang sakit. Kalau kemandirian spiritual kita itu rendah, kita gampang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau orang itu ada yang gampang kesurupan, misalnya begitu. Nah, kesurupan itu ada tingkatnya ya. Ada kesurupan yang rendah. Kesurupan rendah itu misalnya kata-katanya yang keluar tuh kotor terus, itu kesurupan rendah itu. Kalau kesurupan tingkat tinggi ya sudah lupa diri itu. Nah, maka itu kemandirian spiritual tadi. Hubungan kita dengan yang Maha Kuasa itu harus kita kuatkan. Nah, itu Mas Muhammad Yusuf, bagus ini. Ini kelas 10 IPA 3 ini memang ganteng-ganteng semua tuh. Oke, yang lain. Saya mengampu guru pendidikan agama Islam. Jadi nanti yang Muslim nanti pasti ketemu dengan saya. Misalnya apakah nanti di Google Classroom, di Telegram, atau di Webex nanti pasti ketemu saya. Tapi saya sangat berharap kita bertemu face to face di Semada secepatnya. Nah, gitu ya, karena pasti menarik kalau kita diskusi nanti. Begitu Bu Prilly. UMY Amerika. Ya, tugasnya adalah membuat rencana studi di SMA 2 Wonosari. Jadi target-target yang akan dicapai di SMA 2 Wonosari, termasuk mau melanjutkan kemana setelah dari SMA 2 Wonosari, setelah lulus, itu nanti dituliskan. Sederhana saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi gambaran Pak, nanti kalau saya di SMA 2 Wonosari, cara belajar saya seperti ini, target saya seperti ini, dan nanti saya akan melanjutkan kuliah di UGM misalnya, Fakultas Kedokteran Hewan spesialisasi bedah tikus misalnya. Nah, contoh seperti itu. Jadi gambaran seperti itu, Bu. Apakah ada GLC di Semada? Yang kedua, beda spiritualitas dan religiusitas. Oke, bagus, ini pertanyaannya luar biasa itu. Yang pertama, GLC di Semada itu, ini perlu saya sampaikan, saya menyampaikan dari bagian siswaan yaitu Bu Rinawati. Jadi di kesiswaan itu membawahi OSIS ya, secara umum OSIS, organisasi siswa intrasekolah secara umum. Tetapi di OSIS itu luar biasa, kegiatannya banyak banget ya. Salah satunya ada PMR, ada macam-macam lah ya. Salah satunya adalah kerohanian. Jadi tidak hanya kerohanian Islam, tetapi kerohanian Katolik, Kristen ada di situ. Di kerohanian Islam itu ada terkait dengan pengembangan diri di dalam keagamaan. Apakah nanti kemampuan di dalam Al-Quran, kemudian kajian. Setiap Jumat pagi itu, teman-teman di kerohanian yang diberi nama KAR. KAR itu kelompok amaliyah remaja, itu sangat aktif. Setiap pagi kelompok ini memandu kajian Al-Quran di kelas-kelas. Nah, nanti kalau yang berminat bisa bergabung di situ. Kemudian apa bedanya spiritualitas dan religiusitas, Pak? Nah, spirit tadi saya katakan, spirit itu terkait dengan spiritual itu terkait dengan kemampuan yang di luar kita. Kalau religiusitas ini terkait dengan agama. Maka spiritualitas itu bisa kita ambil, kita lakukan, kita perkuat, pertinggi dengan apa? Melalui religi. Religiusitas itu terkait dengan tata cara kita beragama, yang agama Islam ya ada ritual misalnya sholat, ada puasa, kemudian ada zakat, haji, itu terkait dengan religiusitas. Gitu. Secara umum ya. Nah, besok kalau kita bertemu secara face to face ini, kita diskusilah lebih banyak.